Halo. Kukuru. Oh iya, kelihatan di kaca ya. Gak apa-apa. Kukuru. Kukuru. Cukuruguk. Cukuru. What's up guys? Cukuru. Yots. What's up guys, bersama kita di sini. Jadi gua di sini ya, Gary Gabriel dan Gabriel Gary. salah dong. Salah. Gabriel Wijaya. Jadi kali ini kita bakal baber apa? Bacot bener. Bacot bareng. Bacot bareng. Bacot bener. Bacot bareng Bacot bersama Gabriel Wijaya. Jadi kali ini sebenarnya ini gimana ya? Ini konten-konten terdadakan terus ini. Udah sini ya, apa banyak banget yang ini ya? Apa namanya? Request. Request ya. Jadi banyak yang request ternyata ajak Kak Gaps harusnya kemarin sebelum PT. Harusnya kan urutannya Ale, JJ, Eja harusnya. Iya, bener. Tapi ini orang susah banget diajak. Itu kalian tahu sendiri lah, orang manusia paling sibuk di dunia. Nggak gitu. Si paling sibuk. Nggak gitu. Dan katanya besok mau ke Thailand. Ngeri kali permainannya. Kayak gitu. Nah, minimal balik-balik jangan transgender lah. Enggak lah. Paling Ella nyata. Ah? Enggak. Hah? Bisa. Lu? Canda. Agak lain juga nih orangnya. Canda masa? Sebelum kita lanjut, gue mau gaya dulu. Tapi ganteng sih. Betul. Dah, Sumpah, ini lu keren banget. Makasih. Yang nonton keren juga. Ya. Mantap. Gue pikir lu keren banget. Jam 100 dong. Enggak, nanti ntar aja. Ntar. Pulang-pulang aja. Udah mau selesai baru kita ngopi jam 100. Oke, baik. Tapi ya mau sih. Makasih. Kalian berhenti bergaul ya. Iya. Oke guys, jadi kita lanjut lagi. Gimana Gip? Kabarnya Gip? Baik. Sangat baik. Oh baik. Baik. Kita jangan masuk langsung di inti pembicaraan. Kita Baik, santai aja dulu. Boleh. Dari kabar, katanya dia baik guys. Baik. Kemarin juga kita baru bareng, kita baru selesai fansign Fansign. di 3 kota, Semarang, Bandung, Surabaya. Kalian gokil semua sih. Gokil semua, rame banget. Gila keren, kalian keren. Sumpah. Gue tuh nggak expect kalau sampai serame itu. Sama sih. Sama kan? Gue juga gak expect bakal disurprisein di kota itu. Ini mungkin hadiah terbesar buat dia, soalnya Bener. pas ulang tahun. Bener. Ya jadi pengalaman juga buat dia. Ini gokil sih. Jadi hampir Sampai gue nangis ya kan. semua kota itu nge-surprisein dia. And then gue sebagai temen dia tuh kayak terharu gitu. Ya ini birthday gift buat dia sama kalian juga. Tanpa kalian mungkin dia bakal Ya bukan apa-apa lah. nggak lompat kan dari sini. Enggak. Masih ada kacanya. Oh masih ada kacanya. Ada bunyi. Suaranya agak kuatin dikit soalnya kita nggak pakai mikrofon. Oke. Gitu. Gimana? Coba boleh dong handphonenya. Gue lupa pertanyaannya. Oh, Kan gue enggak sama kayak di- PT kemarin PT kan gue kirim. Enggak di briefing ya. Iya, gua Nggak di lupa briefing pertanyaannya. ya. Oh gitu. Tempat tanggal lahir Gabriel Wijaya itu di mana? Tempat tanggal lahir. Sebenarnya ada cerita lucu di tempat tanggal lahir gue ini. Tapi itu nanti dulu ya. Tempat tanggal lahir gue tuh lahir di Jakarta. Jadi gue asli Jakarta. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Jadi kalau misalnya lagi pada pulang kampung tuh, ya kampung gue di sini gitu. Jadi pada sepi banget. Oh, jadi orang kalau pulang kampung misalnya contoh di Brebes atau Jet Squad Cina, balik Cina. Kalau dia Peter Mars itu. kalau dia Jakarta udah. Jakarta. Udah nggak ada kampung lagi. Jakarta tapi Jakartanya di mana? Waktu itu saya lahir di daerah Mangga Besar. Oh, Mangga Besar. Kalau Mangga Kecil? Kayaknya kan ada di Uranus. Oh, Uranus. Planet Uranus itu. Kayaknya ada di situ. Oh, tanggal lahir belum ya? Tanggal lahir. Tanggal lahir tanggal 6 bulan 9 2002. That's Tanggal- why gue suka 69. Oh, I see. Bulan 9 Tanggal 6 September tanggal 6 2002. 2002. Kita itu beda 3 tahun kan? Gue 99. Berarti gue 21 tahun ini. Iya. Gue 21. Iya, 21 gue 24 soalnya. Kita beda 3 tahun. Udah 3 tahun. Tapi sekarang stay-nya di mana? Jakarta tetap. Enggak, Jakarta mana?
Pusat. Jakarta Pusat. Kemayoran. Kemayoran. Kan lahirnya di Mangga Besar. Siapa di sini anak Kemayoran? Kalau gua anak Tuhan Yesus. Wih. Oke. Boleh. Sama sih gue juga. Kan kita server. Oh, oke. Iya. Lanjut pertanyaan kedua, kesibukan hari-hari. Kesibukan hari-hari konten, terus ngerjain endorse juga. Ngeri kali. Habis itu nongkrong, tidur, makan, main game. Mabuk nggak? Hah? Mabuk nggak? Enggak, saya kan baik-baik. Oh, baik. Saya kan baik-baik, mana pernah mabuk. Ya, lu tuh sendiri sebenarnya hobinya lu apa sih? Sebenarnya real hobi lu apa sih sebenarnya? Hobi saya? Sebenarnya Ini sering banget, jawab pertanyaan ini sering kasih ke gua. Jadi jawaban gue itu simpel sebenarnya. Hobi gue tuh cuman nyanyi, nyanyi, terus sport itu apa? Kan banyak. Futsal, volley. Habis itu main game udah. Main game, futsal, volley, game, sama nyanyi. Ini 4 berarti dicatat kalian buat kalian yang mau ngelamar Gap. Waduh, ngelamar ya. Oh, jadi itu hobi dia guys. Buat kalian yang nggak tahu, karena kan emang mungkin orang-orang yang tahu nggak tahu kalau hobi lu apa. Contoh palingan cuma main game doang. Kalau olahraga itu kalian nggak tahu kan. Nah, olahraga. Sekarang kita ke fobia. Waduh. Lu fobianya apa sebenarnya? Kalau si Ovi takut kesempitan. Kalau Jorgi fobia takut kehilangan orang. Kalau si Jorgi takut kehilangan kalian. Kalau Piti kemarin takut takut tenggelam, enggak juga sih, maksudnya takut kedalaman. Karena katanya kalau kata Piti katanya kalau dia takut kedalaman, misalnya contoh nih ada kan Palu Mariana ya? Mariana. Itu kan dalam banget tuh, dalam air tuh. Dia takutnya nanti pas dia misalnya kecebur ke dalam nih, tiba-tiba muncul mukanya Jorgi. Bukannya muncul muka lu nanti? Enggak. Oh enggak. Kira muncul muka lu. Kan Piti bilang katanya takut muka Jorgi muncul. Mau semua baper pasti ada bahas Jorgi, kasihan banget. Jorgi. Lo kalau nonton ini sarang Beo. Kita tuh temenan. Jadi santai aja. Sekarang kita masuk ke love language-nya. Gap. Lu love language-nya apa sih? Ada pokoknya ada acts of service, word of affirmation, quality time, ada physical touch screen. Love like physical touch aja. Physical touch. Oh iya. Physical touch. Tapi tuh love language-nya yang maksudnya yang gue lakuin ke cewek-cewek. Beb semua. Nggak, maksudnya love language itu maksudnya gue lebih suka diapain atau kayak gue yang kasih ke orang? Lu yang kasih ke orang. Gue yang kasih ke orang. Love language gue. Semuanya. Berarti word of affirmation masuk semua. Mungkin tapi kan ada yang lebih dominan gitu. Ada yang lebih dominan. Contoh lu sering kayak pegang tangan, pelukan. Sebenarnya gue masuk semua, tapi gue lebih ke dominan ke mungkin physical touch. Sama word of affirmation. Oh, tapi rata-rata anak ini sih kayak gitu. Karena kita memang suka ngobrol. Apalagi kalau udah ketemu ambiar. Waduh. Kalian tahu Ovi? Udahlah, kuncinya Ovi aja kan. Nah, sekarang kita masuk di sini nih. Lu tipe cowok apa? Salah. Cewek. Cowok. Tipe cewek lu apa sebenarnya? Tipe cewek gua yang gua nggak pentingin tinggi atau pendek ya. Maksudnya kayak mau dia lebih tinggi daripada gua atau tingginya sama atau mungkin lebih pendek daripada gua nggak masalah. Terus rambut panjang. Oh, rambut panjang. Sepanjang sampai kaki? Enggak. Paling pokoknya maksudnya gua kurang suka rambut pendek. Rambut pendek gua kurang suka. Bukannya kayak gua bilang itu jelek ya, enggak. Cuma kayak kalau misalnya gua pakai wig terus rambut panjang lu suka? Suka mungkin. Enggak suka mungkin. Enggak bisa. Ada lain. Pokoknya ya itu tinggi gua nggak masalah. Jadi kalian mau tinggi pendek atau tinggi atau berapa pun nggak masalah. Rambutnya panjang. Habis itu clingy. Gue suka cewek clingy. Dan nggak tahu ini gue doang atau enggak ya. Gue suka cewek yang clingy itu yang kayak gini nggak sih? Bukan. Itu apa ya? Jujur gue nggak tahu guys. Itu apa? Itu apa ya?
Bukan. Itu apa ya? Tunggu bentar. Guys, editin guys, muncul loading di atas. Editin. Muncul loading di atas. Please editin. Sasak gitu. Nah, terakhir gue suka cewek posesif. Gue suka cewek Tapi posesif. gini, Gap. Sebelum gue lanjut, ada tipe cewek posesif yang di hal baik, tapi ada posesif yang negatif. Beda. Bukan posesif itu posesif, tapi ada bedanya. Posesif sama overprotective. Nah, ini yang mau bahas nih. Posesif itu bisa membawa lu nanti ke hal positif. Oke. Tapi ada juga yang bisa membawa ke hal negatif. Overprotective dong hitungannya. Beda lagi. Itu beda lagi. Beda lagi. Ya, pokoknya gue suka cewek posesif. Gue suka cewek posesif. Nih, dia suka cewek posesif. Makanya sering di Sering apa tuh? Hah? Sering apa tuh? Gak sering, kita kan makan-makan. Gitu. Makan terus kayak apa gitu ya. Jadi gitu, Gap. Gue juga mau klarifikasi. Apa? Kenapa banyak banget yang gue liat konten TikTok itu ya. Kenapa banyak yang di komennya bilang gue udah punya pacar pramugari. Siapa lu? Lah, bukannya pilot. Waduh, pramugara. Oh, pramugara. Terjadi yang komen-komen gitu, dia ini Jomblo guys. officially Jomblo. Kalian tahu sendiri kan? Nih, gue mau nanya, lu MBTI apa? MBTI lu tahu kan? Waktu itu gue udah pernah tes tapi gue lupa. Pokoknya gue tuh masuknya ke extrovert. Ya, Bisa dilihat sih, guys. Gue extrovert. Bisa dilihat. Kelihatan lah guys. Kalau gua jangan, ini kan baber dia. Jangan. Gua kebiasaan lu. Apa gitu? Sekarang ini nih, biar nggak terlalu serius-serius amat. Boleh ngerokok? Boleh. Bisa. Ya, gua temenin juga dia. Dari kemarin ada yang sama ngerokok? Gua sih, gua doang sih. Kayak ini spesial. Guys, tamunya jangan ditiru adegan ini, guys. Jangan ditiru guys. Ini ya udahlah ya. Jangan ditiru aja pokoknya. Ya semoga nggak kena ini ya. Tapi kayaknya aman sih. Tapi ini aman. Ngerokok? Aman-aman aja sih. Ya udah. Lagu favorit lo apa sebenarnya? Lagu favorit gua? Indo atau luar? Pokoknya lagu yang paling lu favorit dari kecil sampai sekarang. Dari kecil atau baru ini? Dari kecil sampai sekarang. Jujur gua gak ada lagu favorit dari kecil. Wah, katanya suka nyanyi. Tapi gua gak ada lagu favorit. Semua gua nyanyiin pasti. Tapi gua lagi suka-suka. Maksudnya ada satu lagu yang bawa kayak lu bisa keingat momen ini, momen itu misalnya. Ada. Apa? Surat hati. Surat hati itu Lagu Devano. Kapal tak berlayar. Itu coba ceritain. Kenapa lagu itu bisa kayak namamu terkenang di dalam hati dan terus ku simpan. Oh, itu kenapa sih? Ada alasannya, pasti ada reasonnya. Kenapa lagunya itu kayak membekas di lu? Apa ya? Sebenarnya apa ya guys? Kenapa aku lebih pilih untuk sekarang jomblo? Karena gue takut dikecewain lagi. Lu takut dikecewain lagi? Nah, emang ada pengalaman apa sebelumnya sampai lu merasa kayak dikecewain gitu? Karena gue pernah, karena gue tuh tipe orang kalau udah bucin tuh, boleh ngomong kasar aja. Bucin tuh goblok. Serah, lu mau ngomong kasar bebas. Gue tipe orang kalau udah bucin tuh goblok banget, tolol banget gue kalau bucin, buto. Sampai kayak apa ya? Kayak pokoknya gue kalau udah bucin tolol banget. Pokoknya gue pernah kayak kalau udah sayang banget ya gue bawa bucin tolol. Jadi kayak lu mau kecewain gue seapapun itu, pokoknya lu mau kecewain gue, terus lu rayu gue dikit aja, gue bakal luluh lagi. Misalnya ini contoh ya, perumpamaan misalnya. Karena kita udah bahas di sini, misalnya ini contoh posisinya saya gue punya pacar. Pacar gue sering jalan sama cowok lain, sering apa? Kayak bikin inilah sakit hati lah, kayak nggak ngehargain gitu, tapi gue masih nerima dia, gitu. Kayak gitu. Misalnya kalau misalnya dia udah contoh misalnya gue nih, gue kedapetan nemu dia lagi bareng cowok pegangan tangan peluk-pelukan, itu pernah terjadi dulu. Ini no offense ya guys, ini gue nanya. Pernah. Tapi karena dulu juga pernah. Gue pernah.
yang bisa gue lakuin apa? Gue cuman kayak gue ngomong, gue kecewa, tapi walaupun itu cuma mulut doang gak kecewa, tapi kayak hati gue tuh kayak aduh, gue mau putus tapi gue masih sayang banget. Dan akhirnya ya udah luluh lagi gue, akhirnya tetap balikan. Tapi emang gitu sih guys, orang tuh gini, orang tuh kalau udah sayang, ibarat kalian lah udah sayang sama kita, kalian pasti nggak mau kan kita kehilangan. Mau kita seburuk apapun, pasti kalian tetap nggak mau kehilangan kita. Begitupun mungkin sama dia. Pasti. Di sini gue cuma mau kasih saran ke Giap aja sih. Kadang emang kalau kita nggak ngelaluin hal kayak gitu, kita nggak bakal tahu. Kita nggak bakal tahu nih, kita nggak bakal belajar dari kayak pengalaman ke pengalaman. Makanya gue bilang ke PT, ke semuanya lah. Yang bisa membawa lu sampai saat ini itu pengalaman lu sendiri. Benar. Dan yang bisa membantu lu juga pengalaman orang lain. Benar. Gitu guys. Jadi kayak apa ya? Kita tuh nggak, emang kadang kita tuh berekspektasi tinggi. Sampai kita lupa ternyata realitanya nggak kayak gitu. Benar. Tapi semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Siapa tahu dalam hal-hal yang kemarin-kemarin yang lu lalui itu pasti bisa membawa lu lebih jauh lebih baik Harusnya. untuk ke depan. Harusnya sih ya. Makanya gitu. Bukan harusnya iya, harusnya iya, harusnya iya, harusnya iya. Gue tuh paling takut sama hal yang namanya kehilangan sebenarnya. Karena gimana ya? Udah terlalu banyak hal yang bikin gue berkesan terus hilang. Jadi kayak gue takut kehilangan dari sekarang. Kayak kemarin aja anting gue sempat hilang, gue kepikiran. Lu tipikal nggak kayak gue? Soalnya apa ya? Misalkan anting yang gue pakai yang bisa seru lihat, yang lu sering lihat itu anting gue udah sering pakai, apalagi pas jadi visual lokal, ya kan? Itu anting udah nemenin gue pas ketemu Jet Squad, ya kan? Udah berkesan lah, makanya udah ngikut gue kemana-mana gitu loh, ketemu mereka, ketemu Jet Squad gitu loh. Jadi kalau di saat anting itu berkesan buat gue, dan kalau misalnya anting itu hilang ya, gue bakal pikiran, karena itu gue gak pengen ada kehilangan lagi. Terlalu banyak hal yang bikin gue berkesan terus hilang, jadi gue gak mau kehilangan lagi. Sama kayak gue sih. Misalnya contoh gue beli barang nih, ini mau barang murah atau mahal sekalipun ya, apalagi mahal ya, ini barang kecil misalnya. Misalnya gue punya barang, misalnya contoh gue beli casing handphone lah, ibarat casing handphone. Gue beli nih, gue nggak mau nih barang ini hilang. Makanya sampai sekarang tuh banyak barang-barang gue dulu, ada sepatu gue sampai sekarang masih ada. Itu dari zaman gue beli waktu pakai duit gue sendiri. Itu mungkin sekitar 5 tahun lalu, dan sekarang masih ada dan masih gue pakai. Bayangkan 5 tahun lalu guys. Karena sesayang itu sama barang. Bukan karena harganya, tapi karena gue ngehargain kayak wah gila. Dulu gue beli barang ini tuh mati-matian. Sama kayak pacaran. Dulu gue deketin dia tuh mati-matian. Bener gak sih? Bener gak sih? Bener-bener. Ya lu nggak mau dong kehilangan dong. Pastilah. Biarpun sepatunya udah rusak bla bla bla, itu ini perumpamaan. Mau sepatunya udah rusak, udah mau kebelah gini, lu pasti nggak mau buang kan? Yang gue karena itu gue kayak berjuang buat lu itu buat beli itu kan? Ya kayak ada perjuangan gue buat dapetin ini gitu. Ya make sense sih. Ya, kayak gitulah ibaratnya. Kalau misalnya kita udah sayang sama sesuatu itu, pasti kita nggak mau ngilang. Gini deh, sebelum kita serius banget nih, ini sebelum masuk di Palu Mariana. Lu berapa kakak adik? Gue 2 bersaudara. 2 bersaudara. Gue paling tua. Lu paling tua. Ada adik berarti? Ada, adik cewek. Umur berapa? Umur 2 tahun di bawah. 2 tahun di bawah lu, berarti dia sekarang 19. Iya. 19 tahun masih kuliah? Udah kerja. Udah, tapi dia udah nggak di Indo. Udah 1 tahunan. Di mana? Filipina. Oh, di Filipina, kerja di Filipina. Kerja di Filipina. Keren ya. Makanya kadang kayak gue suka kangen sama adik gue sendiri. Kayak anjir, dulu gue sering bareng terus, walaupun jujur ya gue tuh sama adik gue tuh sering ribut. Ya udahlah ya, urusan kakak adik apa sih, pasti sering ribut lah, nggak ada yang akur gitu kan. Banyak lah kayak gitu. Yang bikin gue kangen sama adik gue itu kayak anjir, dulu gue sering ketemu ribut, terus kayak sering ngebantu apa, sering ngomel bareng. Sekarang udah gak ada lagi anjir. Maka itulah kenapa adik kecil kita, Piti, gue nggak sebagai adik gue sendiri. Karena ya gue gak ada sosok adik lagi yang bisa gue kasih rasain gue. Gak ada sosok adik yang gue bisa care gitu, gak ada.
karena dia lagi di luar. Jadi gitu guys, jadi kalau misalnya kita jauh dari orang yang tersayang kita tuh kayak berasa gimana ya? Berasa kehilangan banget lah. Tapi sebenarnya orangnya ada. Ada. Cuma kayak jauh tuh jadi kayak kurang komunikasi, terus kayak kurang apa ya? Ya udah nggak sedekat dulu lah. Makanya gue selalu bilang hargai waktu dan kesempatan kalian bersama orang tersayang kalian. Bener. Karena kita nggak tahu dia kapan pergi atau kita yang pergi. Nah nanti itu jadi bakal kayak momen kayak sekarang misalnya contoh gap kayak kangen sama adiknya. Mungkin dia ada mungkin kesel, dia belum bisa belum bisa seneng-seneng sama adiknya, belum bisa beliin baju, belum bisa beliin ini itu kan cuma hal simpel tapi kan berkesan. Ya mungkin kayak gitulah. Makanya gue saranin kalian untuk sekarang mau entah itu mama, papa, keluarga, temen, saudara, adik, sepupu, manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin karena kita nggak tahu mereka atau kita yang akan pergi kan. Benar. Itu waktu itu cepat loh. Iya. Waktu itu cepat. Mungkin sekarang kalian masih 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Bentar lagi kalian nggak ngerasain nanti udah masuk umur 20, ternyata tiba-tiba udah 30, kalian nggak bakal ngerasain. Sama kayak gue mikir anjir kayak baru kemarin gue apalagi kalau misalnya kayak gue lagi jalan gitu ya, terus kayak gue liat ada orang pakai baju sekolah gitu. Kayak kemarin baru gue lulus anjir. Iya benar. Kayak Waktu secepat itu pengen banget pengen balik lagi gitu. Jadi sekarang official jomblo. Jomblo. Gue boleh nanya gak sih? Ini nggak tahu ya. Ini lu bisa jawab atau enggak? Boleh. Sebenarnya alasan lu udah menjomblo itu sebenarnya apa? Lu perlu jawab iya atau enggak? Maksudnya iya atau enggak? Maksudnya lu terserah lu mau ngomong Oh. atau enggak. Apa pertanyaannya? Alasan lu sekarang menjomblo kan kita tahu kemarin kan punya pasangan ya. Shout out buat Cindy, ini no offense, ini cuma sekedar pertanyaan aja. Alasan gue jomblo ya karena udah selesai sama yang sebelumnya, jadi udah gue jomblo dan belum dapat belum dapat yang pas lagi, dan gue itu yang gue bilang gue takut karena gue tuh kehilangan sih sebenarnya. Jadi kayak gue takutnya nanti udah punya terus kayak ya terus hilang lagi, jadi mendingan nanti dulu. Karena kan kita kan tahu, kalian mungkin tahu kan dia ini kan. Tapi kalian putusnya baik-baik kan? Baik-baik. Semua itu udah baik-baik. Jadi jangan kalian bikin konten kayak harus kasihan Cindy. Jangan ya guys. Mereka tuh udah punya udah selesai juga dan udah punya pasti udah kehidupan masing-masing. And then sekarang tuh kita tuh kayak temenan aja kan, temenan. Jadi kayak udah doain terbaik aja lah. Doain yang terbaik buat Cindy, buat Game. Game ini masih muda, Cindy juga masih muda, karirnya masih panjang. Jadi kalian nggak usah bikin konten-konten yang sedih-sedih guys. Emang dia tuh udah inilah. Shock dikit aja tapi. Shock dikit aja. Cuman nggak apa-apa. Ini orang ini emang kayak berusaha kuat aja di luar. Cuman dalamnya itu diobrak-abrik. Entah itu dari keluarga, temen, pacar. Gua nggak mau mungkin banyak orang bilang kayak Gap sering banget nih post lagu-lagu kayak gitu karena aku nggak pengen nunjukin ekspresi muka aku sedih ke kalian semua. Aku nggak suka nunjukin ekspresi muka aku sedih ke orang-orang. Lebih baik aku corein semua ke lagu. Itu gua. Kalau gue lebih kayak kalau gue sih bukan sedih ya, lebih kayak terharu. Gue tuh kadang kalau nangis tuh terharu, bukan sedih. Dia kayak terharu, kayak kemarin tuh gue sempat terharu kayak kita tuh bareng-bareng dari 3 hari, terus pulangnya mencar. Jadi kan kayak berasa banget, kayak berasa kehilangan gitu loh. Soalnya itu bukan disengaja untuk mencari. Karena emang kerja. Ada urusan masing-masing. Terus pas gue bacain surat, apalagi pas gue bacain surat-surat yang mereka kirim tuh, wah anjir. Gue belum baca suratnya, tunggu ya guys ya. Karena just information, barang-barangnya itu yang dari Bandung baru sampai, yang dari Surabaya belum sampai. Karena yang di mobil nggak muat guys. Bayangin, hadiah kalian tuh banyak banget. Makanya thank you so much buat kalian semua. Shout out to Jet Squad seluruh Indonesia, Jet Squad Cina, Jet Squad Mars, Jet Squad Alam Kubur, Alam Bakar. Sama ini apa namanya, di kantor akad itu penuh sama barang-barang kita semua. Buset, kotak-kotak besar, dus-dus besar. Banyak banget. Bayangin guys. Nah, sekarang misalnya harapan Gap
harapan Gap ke depan. Ini serius ya. Ini serius ya. Mau entah itu karir, entah itu pasangan, harapan itu gua, buat keluarga. Okay, salah satu dulu kali ya. Buat keluarga dulu deh. Family is number one, right? Yes. Buat keluarga, semoga gue bisa apa ya? Gue tuh dikenal dengan anak mami. Karena Gua tuh, mungkin dari kecil dimanjain. ya. Dan gue tuh nggak pernah bersih kamar gue sendiri. Jadi selalu nyokap. Kelihatan sih Selalu nyokap. di hotel itu berantakan banget dia. Karena aku bukan emang nggak bisa karena emang nggak pernah disuruh segala macam kan. Terus juga gue ada penyakit. Apa? Gue ada alergi. Gue ada alergi. Debu ya, kayak debu gitu. Kotor. Gue nggak bisa di tempat kotor, debu sama panas. Bukan berarti dia kayak gini, misalnya beda. Mau takutnya kan nanti si Gap ke tempat kotor aja nggak mau. Bukan. Beda. Maksudnya kotornya dia kayak gitu. Kotor gitu. Maksudnya kotornya kayak harus bersih gitu yang sampai kayak Debu debu gitu. Mungkin kalau nanti next pakai masker mungkin. Nah itu sih gue pengen nyoba sih. Iya harus dong. Nah, itu ya, laki-laki tuh harus mandiri men. Pengen gue sebagai itu. Jadi harapan Karena gue ya. karena laki-laki tuh sebagai tulang punggung keluarga kita harus bisa semuanya. Pelan-pelan lah. Iya, Masih bisa. semua Masih pasti bisa. bisa. Kita harus lawan, penyakit sendiri itu harus lawan. Terus. Harapan gue buat keluarga sih semoga ya gue bisa lebih mandiri lagi. Terus gue bisa banggain kedua orang tua gue. Karena ya gimana ya orang tua gue udah kayak biayain gue, kasih segalanya dari gue kecil kan sampai gue lulus sekolah gitu segala macam. Sekarang semoga nanti nextnya gantian lah. Jadi gue yang bakal take care family gue. Lu harapan terbesar lo buat orang tua apa sih? Contoh misalnya lu mau mereka sebelum lanjut gue mau nanya Apa? orang tua masih lengkap? Masih lengkap. Tapi Cuman adik doang. ada dong. Tapi ini sorry ya maaf ya. Enggak apa-apa aman. Lo paling dekat sama mama atau papa? Dua-duanya gue dekat. Dua-duanya dekat. Karena keluarga gue tuh ya selalu bareng-bareng. Orang bokap nyokap aja kerja bareng. Jadi nggak pernah ada yang mencar-mencar, nggak, selalu bareng. Jadi dulu dekat. Makanya alasan itu lo selalu sama keluarga. Nah. Tapi gila sih, gokil sih. Ya. Makanya saran dia manfaatin waktu. Nah, Manfaatin sekarang waktu. harapan terbesar lu buat orang tua misalnya nanti next ke depan lu mungkin dari kecil dimintain cita-cita buat jadi apa atau apa. Tapi mereka nggak pernah nuntut lu mau jadi apa kan? Nggak pernah. Mereka cuma mau dia kayak sukses, jangan aneh-aneh. Ya pokoknya banggain orang tua. Ya harapan gue paling gue pengen banggain mereka semua dengan cara gue pengen kasih tunjuk kalau gue bisa mandiri. Semoga gue juga bisa sukses biar gue juga bisa ngebantu keluarga gue lah. Karena emang jujur keluarga gue sama keluarga gue tuh bukan orang yang benar-benar berada gitu. Jadi kayak gue pengen nunjukin kalau gue bisa gitu sama keluarga gue juga. Terus juga gue pengen banget wujudin cita-cita nyokap juga, pengen ke Yerusalem. Sama gue juga karena keluarga gue juga suka masak ya, kan kita juga ada restoran gitu, cuman kecil lah, gak gede. Bakmi ayam king. Nah gue pengen karena gue tahu keluarga gue suka masak. Bakmi ayam king di mana? Daerah Pademangan. Dekat Mangga 2. Oh guys, cari ya Bakmi King. Catat Bakmi Ayam King. Bakmi Ayam King daerah Pademangan. Mangga 2 Square. Oke. Sebenarnya kalian bisa cek di Maps ada kan? Ada. Guys, kalau kalian mau ke restorannya Gap di situ. Aku sering sana kok. Dan papa mamaku selalu di sana. Karena emang mereka cuma 3 berdua. Jadi harapan lu terbesar gue pengen karena gue tahu keluarga gue nyokap bokap suka masak segala macam, gue pengen buatin restoran. Gila. Gue pengen buatin resto. Gila ini orang. Itu pengen banget. Gila. Harapan terbesar. Gue salut sama orang yang kayak dia mau harus mati-matian demi keluarga. Gue salut banget. Apalagi kalau masalah keluarga itu gue paling apresiasi banget. Apalagi mau wujudin. Sebenarnya ya, orang tua tuh nggak berharap lebih ke kita. Iya. Lo paham kan? Paham. Orang tua tuh mau cuman kita tuh sehat-sehat. Tetap ya semua orang tua pasti mau anaknya sukses. Tapi orang tua tuh nggak berharap lebih anaknya apa, jadi apa. Mereka tuh yang penting udah makan, udah
udah cukup gitu loh. Yang penting mereka nanti anaknya bisa makan lah ya. Yang penting anaknya bisa makan dan anaknya itu bisa jadi bisa happy lah, bisa senang itu. Itu harapan semua orang tua sih. Oke. Terus apa lagi, harapan orang tua udah, terus sama itu buat keluarga ya, sama harapan gue bisa ngumpul lagi sama adik gue sih. Palingan kumpul sama adik lu. Adik gue juga, karena udah gak ada adik gue di luar juga kan, bisa kumpul lagi gitu lah. Habis itu harapan buat apa ya, buat karir gue kedepannya semoga bisa apa ya, sukses lah kedepannya. Karena Pasti apa ya, akan. karena gue pengen gini loh, gue tuh pengen banget. Kenapa gue pengen sukses? Karena gue pengen banget ngeliat orang lain seneng juga. Dengan cara apa? Gue tuh dari dulu cita-cita gue pengen banget berbagi. Karena gue pengen apa yang ngeliat orang lain juga seneng gitu, dan orang lain bisa ngerasain apa yang gue dapat. Tapi kenapa gue nggak pernah apa ya? Kenapa dulu gue belum bisa lakuin itu? Karena gue sadar diri gitu loh. Kayak gue buat cukupin diri gue aja belum bisa. Gimana gue bisa cukupin orang lain? Ya realistis lah. Ya kan, realistis. Makanya gue pengen sukses buat kayak menyenengin semua orang gitu. Tapi kalau buat menyenengin semua orang itu mungkin hal yang mustahil. Oke. Semua orang, ini kan lu katanya semua orang. Mungkin kalau orang terdekat Itu pasti. karena kalau lu menyenengin semua orang itu pasti mustahil. Ya sih, cuman kayak ya berusaha. Walaupun sama mustahil, cuman kayak ya udah. Tapi kalau dibilang kalau orang-orang terdekat itu pasti bisa lah. Gila sih, Gap tuh hatinya mulia banget guys. Ini orang ini hatinya mulia banget sumpah. Dia solid sama temen, respect sama temen, baik sama temen, apalagi keluarga itu. Kalian denger kan cita-cita dia itu apa, harapan dia buat keluarga dia tuh kayak, gue harap sih sumpah, gue harap sih lu Amin. bakal sukses. Amin. Tapi yang paling penting gue cuma satu buat lu, Apa? sehat aja. Pasti. Gue cuma pengen teman-teman gue sehat semua. Sama lah, gue juga pengen semua orang juga sehat lah, teman-teman gue. Karena kalau kita nggak sehat, ya kita nggak bakal bisa wujudin itu cita-cita kita. Jadi kayak ya udah kita nggak ngapa-ngapain. Makanya ini buat gue juga mungkin buat lo juga. Kita mungkin lebih care sama diri kita sendiri sih, lebih tepatnya. Buanglah hal-hal yang mungkin membuat kalian jadi yang nyusahin lah ya. Iya, misalnya Nyusahin diri contoh sendiri. tidur pagi itu kan kurang minum air, itu kan hal simpel sebenarnya, tapi susah orang lain lakuin karena coba kita mulai terbiasa. Gue bukan berarti gue ngomong ini gue nggak ngelakuin juga, gue juga sama. Gue sebagai reminder diri gue juga sendiri sih. Karena gue yakin mau sekaya apapun orang, kalau dia sakit ya sama aja apa yang bakal dinikmatin. Apa yang dinikmatin? Iya. Nggak ada. Kalau gue sih simple sebenarnya. Gue menikmatin gue sehat sama keluarga sama teman, simple. Gue nggak mau ngeribetin orang lain, itu paling penting itu sih. Mungkin gitu juga berlaku buat dia. Tapi dia hatinya mulia guys. Dia pengen ngebahagiain orang-orang tersayang dia, pengen berbagi ke semua orang. Itu hati yang mulia banget. Gila sih. Terus juga harapan buat apa ya? Ini ya, kisah percintaan. Harapan gue ke depannya untuk percintaan gue sih, gue gak mau muluk-muluk ya. Gak mau muluk-muluk. Gue tuh harapan gue semoga gue bisa kayak dapat orang yang bisa ngehargain gue, orang yang hargain lu, ngehargain gue, dan punya rasa yang sama kayak rasa gue ke dia, yaitu sama-sama gak mau kehilangan. Itu harapan gue sih, itu aja. Ya sih, gue juga sebenarnya sama. Tapi gini, terkadang kalau misalnya kita mau nyari orang itu, kita nggak bakal nemu. Lu percaya kan? Percaya. Kalau kita yang nyari orang itu nggak bakal nemu. Tapi menurut gua, kalau untuk sekarang buat dia, mendingan fokus karir. Yeah. Kalau udah bisa nafkahin keluarga, udah ini. Kalau misalnya nemu orang yang tepat itu kan nanti berjalannya waktu. Orang yang tepat yang bisa support bareng-bareng itu luar biasa. Karena pacaran itu bukan cuma sekedar pacaran kan. Kalau cuma pacarannya cuma ala-ala, cuma pegangan tangan, pelukan, cuma posting di sosial media, ngapain? Terus nggak apa yang nggak bisa membuat lu lebih naik level lagi, ngapain kan? Mendingan kejar karir, apa yang lu cita-cita lu kejar, pasangan itu bakal ngikutin. Tanpa kita sadari itu dia bakal datang sendiri. Tapi kita juga harus ada usaha. Itu nggak menuntut kemungkinan dong, kita harus ada usaha. Tapi kalau misalnya ada peluang di situ baru
That's a gap. Ya itu harapan gue buat ketiga hal itu. Harapan apa lagi? Tapi gini loh, maksudnya lu nggak nyesel kan sebenarnya apa yang udah terjadi sebelumnya? Masih berusaha. Karena gue nggak bisa bawa perasaan gue sendiri, jadi gue masih berusaha. Apapun itu ya, gue nggak mau sebut tapi gue masih Berusaha untuk mengikhlaskan. Ya. Udah lah, ngerokok mulu anjir. Guys, gue mau kasih tahu fun fact. Orang kalau ngerokok, asapnya ke atas. Coba, asapnya ke atas. Mata perih aja. Enggak, cuman kayak ke atas gitu. Perih kan atau gimana? Banyak beban. Kenapa dia dari tadi ngerokok tuh asapnya ke atas? Udah kelihatan guys, orang tuh kalau ngerokok kalau asapnya ke atas itu banyak beban. Kalau ke tengah santai. Kalau ke bawah, lu tahu nggak alasan orang ngerokok ke bawah? Ya. Misalnya kalau misalnya lu ngerokok sama orang tua misalnya atau sama orang-orang baru, paling menghargai karena takut kena apa ya? jadi kayak pokoknya kalau kalian lihat orang ngerokoknya ke atas udah tahu itu lihat nih terus kayak gitu wah udah bebannya banyak guys, percaya lu bebannya banyak Ya lagi berusaha lah. tapi gue yakin dia bisa sih karena semua manusia itu punya kesusahan masing-masing. And then gue yakin dia pasti bisa ngelewatin. Ya, lo banyak orang sayang lo banyak temen, lo gak usah berpikir lo cuman sendirian di dunia ini. Masih banyak orang yang sayang sama dia, kayak gitu. Nah, sekarang kita karena ini udah anjir udah 37 menit, nggak kerasa. Kerasa banget pasti ngobrol. Lu gimana sih setelah jadi vlog ini apa yang lu rasain? Wah, banyak. Sedih dapat, seneng dapat, semua dapat. Campur aduk ya? Campur aduk. Tapi lebih ke seneng. Bahagia karena Jet Squad. Dan kenapa sedih ya? Karena Jet Squad juga bikin terharu banget. Aduh. Nah, gini nih, gua mau sedikit ini. Mungkin semua orang kan punya masanya dan setiap masa ada orangnya. Gue cuma ngingetin ke kalian, kalau misalnya kalian mau tetap support kita. Kita juga nggak memaksakan kalian harus support terus kita nggak. Selagi buat kalian nyaman, selagi kalian merasa diuntungkan, nggak apa-apa, it's okay. Tapi untuk sekarang gue cuma kasih tahu ke kalian, kalau kalian mau tetap support kita, tetap support. Entah kita masih visual lokal atau bukan. Kita sangat menghargai. Karena nggak ada yang tahu kan ke depannya gimana. Karena nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Gue cuma mau bilang untuk sampai sekarang mungkin ya terima kasih. Terima kasih ya. Kalau mungkin kalau bukan karena kalian, gue mungkin sama dia tuh nggak akrab. Ya nggak akrab, terus kayak nggak bisa ketemu sama yang lain juga. Ya nggak bisa kayak sekarang. Jujur, gue waktu pertama kenal dia cuma sekali ketemu. Pas ketemu jadi visual lokal. Sekali ketemu. Jadi di sini kan gue jadi tahu ternyata game orangnya begini. Ternyata dia begitu, jadi kan ya berkat kalian lah. Dan harapannya buat Kak Liza, buat Elijah dan harapan buat visual lokal ke depannya. Harapan buat ini dulu ya, Kak Liza dulu ya. Shout out to Kak Liza. Harapan buat Kak Liza sih, semoga Kak Liza bisa bikin karya yang lebih bagus lagi. Yes, pasti. Ke depannya, wah, gue yakin Kak Liza pasti bisa sih. Kak Liza tuh orang yang pinter banget. Semoga nextnya bisa bikin karya-karya yang lebih wow lagi. Terus juga semoga sehat terus, sukses lah buat Kak Liza. Ya, big thanks lah buat Kak Liza. Big thanks buat Kak Liza lah. Tanpa Kak Liza kita semua nggak ada. Buat visual lokal? Buat visual lokal harapan gue sih semua kita tetap kumpul, tetap bareng terus, solid terus. Even banyak halangan masih ngumpul terus, atau even kita udah jadi visual kita tetap satu, solid lah. Sama apa lagi? Harapan buat apa lagi? Udah. Kayaknya. Tapi kalau misalnya ada yang mau sampein silakan, nggak apa-apa. Ya, harapan buat Jet Squad lah. Harapan buat Jet itu simple. Semoga tetap support apapun yang bakal terjadi ke depannya. Terus juga semoga makin solid juga antar semua Jet Squad, mau Jet Squad manapun, Jet Squad Cina segala macam. Semoga makin solid.
Oke, jadi kali ini mungkin itu saja. Kalau misalnya kita kelamaan ini udah 40 menit nih. Ntar kasihan, kita cuma guys, kita cuma numpang nanti. Oh iya. Iya, Enak. tadi udah dikasih makan. Iya, tapi untungnya yang punya tempat udah menyediakan. Iya. Shout out juga yang punya tempat, makasih udah menyediakan tempat. Ini cuma dadakan karena gap nih. Jadi nggak enak sebenarnya. Oke, kita closing dulu sebenarnya. Kira-kira next siapa lagi yang bakal kita ajak ke Baber? Siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Kira-kira komen di bawah ya. Thank you semua yang udah Thank nonton. you. Sekarang kita logo gua dong. Apa? Ya kali nggak Baber. Oke. Tuh, 2, 3. Ya kali nggak baber. Peace out man. Siap.